Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya, Bapak Maulana Haji Permana yang masih mengajar di kelas 7. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kiranya marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan nama-namanya atau sering kita sebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Dalam kaitannya mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita itu adalah ini, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempelajari dan memahami iman kepada Allah, nanti kita akan belajar juga ya, bagaimana cara mempelajari atau memahami iman kepada Allah, yaitu dengan mengetahui makna Asmaul Husna atau hikmah-hikmah di balik Asmaul Husna. Maksud contoh-contohnya. Nah, salah satu bukti kita mengimani agama Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa lihat gambar di samping. Ini ada gambar orang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya orang beriman itu senantiasa berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk dimintai pertolongan. Kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam Quran surat Al-Fatihah, itu kan juga di sana ada satu ayat itu yang memerintahkan manusia, yang memerintahkan umat Islam ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu ayat keberapa? Yaitu adalah ayat kelima. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kelima yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya adalah hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Karena itu ciri-ciri orang yang beriman itu senantiasa meminta dan menyebut-nyebut nama Allah, bukan hanya ketika mendapatkan masalah, tapi juga di waktu senang, di waktu susah, dalam keadaan apapun kita wajib meminta hanya kepada Allah. Bahkan ketika senang pun kita juga memujinya juga kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Fatihah juga alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba kalian lihat di sini ada beberapa gambar ya. Ya, ada beberapa gambar, yaitu gambar orang sedang belajar dalam kehidupan dunia, gambar orang sedang berdakwah, dan gambar orang sedang mengaji. Nah, itu adalah salah satu bukti atau ciri-ciri orang yang beriman. Jadi arti iman sendiri itu artinya adalah percaya. Ya, iman itu artinya adalah percaya, yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, itu artinya adalah iman. Nah, sedangkan ini secara harfiah kalau di buku ya itu kan percaya betul, dan secara istilah iman artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan.
perbuatan. Kalian bisa baca sendiri. Nah, tanda-tanda orang yang beriman, itu pasti apa? Senantiasa taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Ya. Nah, kenapa? Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Jadi ketika kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kekeliruan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Kenapa? Semuanya tidak ikhlas. Apa yang kita amalkan tidak ikhlas kepada Allah. Mungkin ketika kita beramal, bersedekah, sholat, puasa, ketika kita belum yakin bahwasanya semua perilaku kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengamalkan sesuatu tersebut karena makhluk, karena manusia. Seperti itu. Di sini ada salah satu firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kitabnya yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 130. Nah, salah satu cara mengimani Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memahami makna nama-namanya, atau Asmaul Husna, ya, atau nama-nama Asmaul itu adalah nama-nama Al-Husna, seluruh nama-nama Allah yang baik, yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala itu mengenalkan dirinya dengan nama-namanya. Ya, salah satunya nih, kalian perhatikan dalam Quran surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna. Itu dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa? Jadi ketika kita itu berdoa, kita menggunakan nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna. Adapun orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, ya, itu menjadikan nama-nama Allah itu sebagai jimat, ya, sebagai jimat. Menjadikan nama-nama Allah itu untuk menyembah berhala. Misalkan di masyarakat kita itu ada yang suka bersemedi di bawah pohon, bersemedi di batu yang besar, lalu dia mengucapkan kepada batu itu yaitu dengan nama-nama Allah. Nah, itu adalah menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Kalian perhatikan, ya, 99. Nah, itu ya, nanti di rumah kalau bisa itu dihafalkan dan diamalkan mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena barang siapa yang bisa menghafalkan, bisa mengamalkan, insya Allah itu akan menjadikan dirinya, ya, insya Allah akan menjadikan dirinya salah satu orang-orang yang dirindu surga. Contohnya Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak terbatas ruang dan
dan waktu. Ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Terus yang kedua ada al-khabir. Al-khabir itu artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi maupun yang nampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di hati kita semuanya. Jadi ketika kita itu di dalam hati ya itu memiliki perasaan benci, memiliki perasaan suka, memiliki perasaan senang, memiliki perasaan sedih, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. As-Sami itu artinya Allah Maha mendengar. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Senantiasa berdoa dan memuji namanya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Allahu Sami'un Alim, yang artinya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ada juga Al-Basir. Al-Basir itu artinya Maha melihat. Jadi Allah itu nampak. Ketika kalian itu menyembunyikan sesuatu maupun memperlihatkannya, ketika kalian menyembunyikan sesuatu tapi manusia tidak bisa melihatnya, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengetahui apa yang kalian sembunyikan, ya, dan apa yang tidak kalian sembunyikan. Itu Allah mengetahui semuanya. Karena apa? Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Ya, itu ya. Jadi apa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.